Hey yo, salam semangat nih buat teman-teman semuanya ya. Yuk merapat-merapat tukang spoiler udah datang nih. Kali ini aku bakal nge-review sebuah film Hollywood bergenre thriller tahun 2021 dengan judul Nobody. Recommended banget buat kalian yang emang bener-bener suka film action gitu guys. Film ini tuh menceritakan seorang lelaki bernama Hutch Mansell yang sempat diremehkan tuh sama keluarganya. Hingga akhirnya suatu hari dia ini kembali ke hobi lamanya nih yang justru itu membuat keluarganya bangga tapi sekaligus rada takut sih. Ya iyalah, gimana nggak takut orang kerjaannya bunuh orang. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja pantengin video ini dan ini dia ceritanya. I'm gonna fuck you up. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang tahanan lelaki yang tengah diinterogasi nih, namun dia terlihat sangat santai bahkan sempat memberikan makan kucingnya. Scene kemudian berganti dengan kehidupan seorang lelaki sebagai ayah juga sekaligus kepala keluarga nih ya, bernama Hutch Mansell. Kehidupannya ini sangat-sangat membosankan sampai suatu malam terjadi perampokan di rumahnya. Namun dia malah memilih membiarkan perampok itu pergi tanpa perlawanan. Anak laki-lakinya yang bernama Black justru marah nih karena ayahnya terlihat bodoh dan lemah. Mungkin dipikirnya tuh, nggak gentleman banget sih ya gitu. Dan semenjak kejadian itu juga nih, banyak orang yang meremehkannya termasuk istrinya sendiri yang bernama Becca. Kemudian saat di tempat kerja, saudara Becca ini memberikannya sebuah pistol nih untuk berjaga-jaga. Namun Hutch ini menolak dan malah menyimpan pistol itu di dalam sebuah kulkas. Di sisi lain, Hutch ini emang berniat untuk membeli tempat kerjanya yang merupakan milik ayah mertuanya sendiri yang bernama Eddie. Kemudian di sela-sela waktu rehat nih ya, Hutch menghubungi saudara tirinya bernama Harry di radio tersembunyi. Jadi di tempat kerjanya dia itu ada radio gitu guys, radio yang kayak kuno gitu sih, tapi bisa untuk berkomunikasi. Hutch ini menjelaskan bahwa dia menahan diri untuk menyerang perampoknya itu bukan karena dia lemah atau gimana-gimana. Tapi karena dia itu melihat perampok itu sudah putus asa, takut, dan menggunakan senjata yang udah dibongkar. Jadi kayak emang gak ada pelurunya gitu. Dan saat pulang ke rumah, putrinya yang bernama Sammy ini bertanya-tanya, gelang kucingnya itu kemana ya? Atau mungkin diambil sama perampoknya juga? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, si Hutch ini langsung pergi menemui ayahnya yang sudah tua bernama David. Dia meminjam lencana dan senjata FBI milik ayahnya untuk melacak para perampok itu. Hutch memulai penyelidikannya dengan mendatangi tempat pembuatan tato karena dia ingat betul nih, perampok itu memiliki sebuah tato di bagian pergelangan tangannya gitu. Sampai tiba dia di tempat terakhir nih, awalnya dia tuh kayak ngapain lo kesini, gue tahu lo tuh lagi berbohong, pakai lencana segala, itu kan bukan lencananya lo gitu. Tapi nih ya, saat seorang bapak-bapak tua ini ngelihat tato yang ada di tangannya Hutch, dia tuh kayak ketakutan gitu. Kira-kira kenapa ya? Akhirnya Hutch ini menemukan apartemen si perampok itu dan langsung menyerangnya nih. Tapi saat dia tahu perampok itu memiliki bayi yang lagi sakit, dia kemudian pergi, frustasi, dan terus diliputi rasa bersalah. Akhirnya dia memilih pulang dengan menaiki bus nih. Dan dalam perjalanan pulang sendiri, busnya ini tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok preman. Karena udah kadung mangkel nih ya, Hutch melampiaskan rasa frustasinya dengan memukuli mereka amat sangat kejam dengan dalih melindungi seorang wanita muda. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, dia pun kembali pulang nih yang ternyata Becca sudah menunggunya di rumah. Becca sendiri terkejut nih melihat keadaan suaminya yang terluka. Dia kemudian membersihkan luka suaminya. Di sini Hutch mencoba berkomunikasi dengan Becca agar hubungan mereka itu tidak terlalu renggang. Nah, semenjak ini juga nih, Becca tuh kayak udah mulai luluh lagi. Di tempat lain sendiri, tepatnya sebuah klub, seorang lelaki bernama Julian ingin membuktikan kepada kliennya betapa kejamnya dia. Dia pun kemudian menyiksa salah satu pelanggan di tempat itu. FYI nih ya, Julian ini punya bisnis kotor gitu di Rusia bernama Opsak.
Tak berapa lama si Julian ini menerima telepon yang mengabarkan bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya saat di rumah, Hutch sendiri itu menerima telepon dari Harry yang mengabarkan bahwa salah satu preman yang dihajar oleh Hutch adalah adiknya Julian. Pantesan si Julian ini sempat marah di rumah sakit sama teman-temannya adiknya itu. Hutch pun kemudian mencoba bertanya pada seorang pria yang dikenal dengan The Barber. Dari pria itu, Hutch mengetahui latar belakang dari Julian nih. Begitupun dengan Julian yang khawatir setelah mengetahui siapa Hutch itu. Bahkan nih ya, hacker perempuannya aja sampai mundur setelah tahu siapa Hutch. Wow, semenakutkan itu ya lelaki biasa yang sempat diremehkan sama keluarganya sendiri loh. Akhirnya sebagai pembalasan, Julian ini mengirim kru yang dipimpin oleh tangan kanannya bernama Pavel untuk menangkap Hutch di rumah. Dan saat makan malam beneran datang tuh pasukannya si Julian. Hutch pun kemudian menyembunyikan keluarganya di dalam basement. Setelah itu Hutch pun membunuh sebagian besar dari orang-orangnya Julian ini ya sebelum akhirnya Pavel menangkapnya. Hutch yang sudah tidak berdaya akhirnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Nah saat udah mulai jalan nih ya mobilnya, si Hutch ini menemukan alat pemadam api di bagasi mobil, tempat dia terkunci tuh. Hutch menggunakannya untuk mengganggu si Pavel dan pengemudi yang akhirnya mobil itu pun menabrak sebuah tiang lalu terjungkir. Pavel sama pengemudinya langsung tewas di tempat dong, tapi si Hutch ini masih selamat. Kemudian Hutch ini kembali ke rumah dan dia mengirim keluarganya ke tempat yang aman sebelum membakar rumahnya untuk menghancurkan bukti apapun. Tapi sebelum melakukan aksi pembakaran nih ya, Hutch ini menjelaskan latar belakangnya kepada para penjahat yang sudah sekarat bahwa dia adalah mantan auditor. Jadi ternyata guys, si Hutch ini adalah seorang pembunuh bayaran yang dipekerjakan oleh badan intelijen untuk membunuh para penjahat. Wah, udah gila sih. Pantesan aja dia nggak ada rasa takut tuh ngelawan penjahat sebanyak itu ya. Next, setelah rumahnya terbakar nih ya, dia pergi menggunakan mobil tetangganya. Di sisi lain, si David ini hendak diserang oleh orang-orang suruhan Julian nih, namun dia berhasil mengalahkannya seorang diri guys. Ya iyalah, gimana nggak bisa ngalahin orang dia aja mantan FBI? Umur mah bukan halangan, yang penting sikat habis para penjahat. Sementara itu, Hutch sendiri membeli perusahaan Eddie dengan setumpuk emas batangan. Hutch kemudian menjalankan aksi berikutnya nih dengan membakar uang opsak yang dilindungi oleh Julian. Setelah itu, Hutch datang ke klub menemui Julian sendiri. Julian pun marah nih mengetahui opsak telah dibakar habis. Dia kemudian mengejar Hutch ke tempat kerjanya sama anak buahnya nih. Yang dimana David dan Harry muncul untuk membantu melenyapkan para gangster menggunakan berbagai senjata dan jebakan mematikan yang telah dibuat di tempat itu. Hutch, David, dan Harry akhirnya membunuh semua gangster sampai hanya Julian yang tersisa. Tapi sayangnya mereka bertiga ini kehabisan amunisi nih. Hutch kemudian mengakhirinya dengan ranjau yang terpasang pada perisai anti peluru. Dia kemudian meledakannya yang akhirnya membuat Julian terbunuh. Setelah itu mereka bertiga saling berpamitan nih dan Hutch pun benar-benar memastikan kalau ayah dan si Harry ini udah benar-benar pergi gitu ya. Dan saat Hutch keluar sendiri dia itu udah dikepung sama kepolisian. Nah inilah alasan kenapa sekarang dia itu lagi diinterogasi sama detektif. Tapi tak berapa lama sih para detektif ini tuh menerima telepon yang kemudian mereka membebaskan si Hutch. Mungkin karena akhirnya dia tahu kali ya seluk-beluknya si Hutch ini siapa. Dan 3 bulan kemudian saat membeli rumah baru dengan Becca nih ya, Hutch menerima telepon yang menyatakan bahwa jasanya masih diperlukan. Hutch pun kemudian bertanya pada penjual rumah apakah di rumah ini terdapat basement yang kemudian disambung nih sama si Becca. Karena Becca ini tahu kalau ada misi rahasia lagi nih buat suaminya. Dalam adegan kredit sendiri, si Harry dan David ini sedang mengemudi ke lokasi yang dirahasiakan dengan membawa mobil yang penuh dengan senjata. Dan film pun berakhir. Ternyata orang biasa bisa jadi luar biasa gitu ya guys, makanya jangan suka ngeremehin orang lain.
Dan itu dia review aku kali ini. Ingat ya, stay healthy, stay positive, and see you next time.